Pemirsa, keputusan baru Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk merevisi kenaikan upah minimum provinsi menuai kontroversi. Kegaduhan terjadi manakala Anies dituding secara sepihak merevisi UMP yang sudah ditetapkan berdasarkan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Ya memang sih berdasarkan PP ini UMP DKI Jakarta hanya naik 0,85% atau Rp37.749 saja. Tapi toh Anies sebelumnya sudah setuju kok dan mengeluarkan keputusan gubernur soal kenaikan 0,85% itu. Belakangan Anies berubah haluan seiring dengan maraknya demo buruh memprotes nominal kenaikan UMP DKI. Berkirim suratlah Anies ke Menaker untuk merevisi kenaikan UMP. Dan meski tidak direstui, Anies tetap merevisi kenaikan UMP dari sebelumnya 0,85% menjadi 5,1% atau dari Rp37.749 menjadi Rp225.667. Demi memenuhi rasa keadilan katanya, kondisi ekonomi sudah lebih baik kok. Buruhnya gembira, pengusahanya meradang. Pengusaha menolak keras bahkan menyatakan siap menggugat Anies ke PT UN. Anies juga dituding memiliki motif politik 2024 di balik keputusannya merevisi UMP DKI. Biar dapat simpati dan dukungan elektoral dari buruh katanya. Pilpres 2024 kan sudah nggak jauh-jauh amat ya. Benarkah Anies telah menyalahi aturan? Benarkah keadilan bagi buruh yang ditegakkan atau syahwat politik yang dikedepankan? Inilah kontroversi selengkapnya, main-main aturan upah bersama saya, Zilvia Iskandar. Tahun lalu yang sulit saja itu 3,3%. Tahun ini ekonominya sudah bergerak, masih mau mengatakan 0,8 itu sebagai angka yang pas. Karena itulah kita putuskan 5,1%. Penetapan ini tidak melanggar ketentuan. Jangankan hanya 5,1%, 10% kami setuju, asal regulasinya ada. Ya. Nah saat ini regulasi yang mengantarkan sampai 5,1 itu tidak ada. Pemirsa, sudah hadir 6 orang narasumber di studio Metro TV. Yang pertama adalah Panda Potan Sidaga, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Berikutnya Abdul Aziz, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS. Selanjutnya Nur Jaman, wakil ketua DPP Apindo DKI Jakarta. Kemudian Ray Rangkuti, pengamat politik. Timbul Siregar, sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia. Dan Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Saya akan langsung ke Pak Sinaga terlebih dahulu. Pak Sinaga, jadi UMP DKI 2022 itu adalah pencitraan 2024 atau memang kepedulian terhadap buruh? Ya, saya melihatnya keputusan gubernur ini melalui prosesnya yang tidak sesuai dengan apa yang kita lihat dari perkembangan sampai sekarang ini. Tidak sesuainya di bagian mana? Karena saya mengatakan seperti itu, dia melakukan suatu revisi SK yang menurut saya apakah punya kajian atau tidak. Dan yang perlu saya pertanyakan sekarang adalah SK-nya udah terbit atau belum? SK yang terakhir ini? Iya, SK yang terakhir ini. Ya. Karena kita berdebat di sini tapi SK-nya belum ada, saya pikir ini mainan pers atau mainan teman-teman TV untuk membuat suasana yang saya seperti yang saya katakan selama ini, saat ini gubernur membuat kegaduhan. Membuat kegaduhan antara pekerja dan pengusaha. Kegaduhan ini disebabkan oleh apa? Betul-betul kepedulian terhadap buruh atau pencitraan? Kalau saya melihatnya ini, kalau kita katakan untuk kebutuhan buruh, kenapa pada saat membuat keputusan UMP pertama tidak didorong untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan buruh? Kenapa tidak sejak awal? Kenapa tidak sejak awal? Oke. Jadi dalam tempo sekian hari sudah merevisi suatu keputusan. Berarti peduli atau pencitraan? Kalau menurut saya itu merupakan suatu pencitraan. Pencitraan atau tidak Pak Aziz? Ya, kalau kita menjawab pencitraan atau tidak, ini kan aspek politik berarti ya. Ya, saya kira ini harus dilihat dari berbagai aspek ya. Pertama, saya tidak ingin melihat ini sebagai aspek politik, tapi saya ingin melihat ini dari aspek keadilan. Ya.
Karena Jadi bukan pencitraan tapi keadilan. bukan, tapi ini keadilan untuk para pekerja dan buruh. Karena apa? Karena dari histori 5 tahun terakhir kita sudah melihat bahwa kenaikan upah minimum ini adalah kenaikan yang wajar begitu ya, yaitu sekitar lebih dari 200% dari angka inflasi 5 biasanya. tahun sebelum ada pandemi. Ya. Oke. Jadi sebenarnya upah minimum ini kan gabungan ya antara angka inflasi dengan pertumbuhan ekonomi. Oke. Nah itu rumusnya. Nah kalau kita lihat 5 tahun ke belakang, Baik. ini selalu angkanya di atas itu. Begitu. Kalau memang keadilan, kenapa tidak seperti kata Pak Sinaga sejak awal saja bilang kalau kenaikannya jangan 0,85%? Ya inilah makanya Mbak, kami dari PKS sedari awal sudah mengingatkan bahwa Omnibus Law ini adalah bom waktu yang suatu saat akan meledak. Ya, dari awal kita sudah berbicara seperti itu dari PKS. Oke. Dan sekaranglah buktinya. Yang salah undang-undangnya bukan Pak Anies ya? Undang-undangnya. Oke. Gitu. Kami sudah protes dari awal undang-undang ini belum lengkap. Ya. Baik. Dan kami menghargai apresiasi dari Mahkamah Konstitusi Oke. yang juga menyatakan hal yang sama. Oke. Bahwa ini inkonstitusional bersyarat begitu ya. Baik. Jadi memang undang-undang ini tidak sempurna dan kami dari PKS berharap bahwa ini bisa dianulir undang-undang Baik, ini. Bang Rey, ada 2 pendapat di sini ya. Yang satu mengatakan pencitraan politik 2024, yang satu mengatakan ini untuk memenuhi aspek keadilan dan bahkan undang-undang Omnibus Law-nya yang salah. Bagaimana pendapat Bang Rey? Tiga-tiganya benar. Ya, jadi ada aspek soal keadilan, ada aspek memang pencitraan, tapi ada aspek dari aturan yang memang bermasalah. Gitu. Kita mulai saja dulu dari pencitraannya. Dari mana pencitraannya? Faktanya memang belum ada aturannya gitu loh. Pergubnya belum dikeluarkan. Jadi Pak Anies hanya mengatakan bahwa dia akan menaikkan sampai 5%. Oke. Tapi keputusan itu sampai sekarang belum ada. Dan kapan akan diputuskan kita nggak tahu juga. Oke. Kan kira-kira gitu. Tapi setidaknya karena itu, setidaknya ya dalam 2-3 hari ini popularitas Pak Anies naik. Dan tentu saja mungkin kawan-kawan dari buruh agak melihat ini salah satu tipikal pemimpin di masa mendatang gitu. Oke. Jadi langkah politik ya kan berdasarkan keadilan yang memang tulus gitu, tetapi implikasinya adalah pencitraan politik itu. Jadi tulus atau Jadi tidak dulu nih? artinya begini, kalau sekiranya pun kemudian Pak Anies membatalkan keputusan ini karena dianggap ya macam-macam lah, misalnya bermasalah secara aturan Atau menyalahi aturan, macam-macam. ya. Pak Anies tetap sudah mendapat keuntungan politik dari isu ini. Meskipun baru sebatas omongan atau komitmen secara lisan. Saya khawatir ini hanya omongan Pak Anies, nggak akan sampai kepada keputusan. Kenapa? Kenapa Anda khawatir ini hanya omong doang? Iya, karena saya khawatir ini hanya sekedar menaikkan citra dan popularitasnya, khususnya kepada kelompok buruh, Oke. yang memang menjadi potensial menjadi pemilih yang paling dominan salah satunya di Pilpres 2024 yang akan Oke, datang. itu dari segi pencitraannya. Faktanya sampai sekarang ada 3 argumennya. Pertama, ini keluar dari beliau sendiri. Yang kedua, kita tidak mendengar apa misalnya mekanisme yang diambil, tata cara yang diambil oleh Pak Anies dalam kerangka mengeluarkan kebijakan ini. Apakah ada misalnya mengundang kelompok buruh dengan pengusaha bersama-sama untuk ke angka 5% itu atau tidak gitu. Nah yang ketiga, hatta sampai sekarang nggak ada keputusan itu. Baik, oke. Dan yang keempat, setelah itu dikeluarkan, yang sibuk menjawab adalah wakil gubernur. Kira-kira gitu. Bahkan ya apa namanya Baik. staf-stafnya nggak ada Oke. yang berani muncul ke depan gitu. Oke. Jadi ini sengaja ditimbulkan, itu yang saya sebutkan, dalam kerangka menaikkan popularitas dan sekaligus mencoba mengambil hati kelompok buruh. Tapi belum tentu ini diwujudkan oleh Pak Anies gitu. Bang Said gimana tuh? Belum tentu loh omongannya itu betul-betul diwujudkan. Apakah ini masalah buat kelompok buruh? Saya udah telepon Pak Anies, udah ditandatangani. Sudah ditandatangani? Sudah, nggak ada masalah. Kapan itu Dan, ditandatanganinya? Ya waktu diumumkan ditampilkan di situs resmi, saya udah telepon langsung. Oke. Dan Pak Anies menyatakan saya udah tanda tangani. Dan biasanya setiap penyampaian SK tentang UMP atau UMK itu nanti sosialisasi dulu. Oke. Barulah kita akan mendapatkan secarik ke SK itu. Tapi Itu tentang pergub ditandatangani nomor oleh berapa kita, kira-kira itu? Hah? Pergub nomor berapa? dia tidak sebut, tapi Pak Anies langsung bercakap-cakap dengan saya. Sudah ditandatangani. Oke. Jadi nggak ada masalah. Dan itu lazim, sudah biasa. Nanti kita dapat itu
dalam sosialisasi. Baik. Dan itu memang standarnya begitu. Menurut Pak Anies sudah ditandatangani, jadi menurut Anda bisa dipegang ya omongan ini? Sangat ya? bisa dipegang. Sangat bisa dan dipegang. argumentasinya biasa kok kalau revisi itu. Nggak usah diperdebatkan. Oke. Sudah beberapa gubernur DKI, bukan hanya DKI, di seluruh Indonesia sering gubernur merevisi UMP atau UMK. Oke. Terus yang persoalannya apa? Persoalannya apa? Persoalan yang sekarang ini adalah ketika Pak Anies memutuskan kenaikan 0,8%, itu belum ada keputusan MK. Pak Anies merevisi, dasar keputusannya dia melakukan, kami memberikan saran legal opinion. Kami berikan, dalam keputusan MK amar putusan nomor 7 jelas, menyatakan, menangguhkan tindakan garis miring kebijakan yang strategis dan berdampak luas. Terkait Dan tidak dengan boleh Undang-Undang menerima Cipta Kerja yang ya? baru. Nah kalau Oke. kita refer kepada PP nomor 36 tahun 2021, dalam legal opinion kita berikan bersama Biro Hukum Pemda DKI, di situ jelas pasal 4 ayat 2, Baik. kebijakan upah minimum adalah strategis. Terus Oke. apa yang salah? Oke, apa yang Anies salah? hanya merefer ke pasal amar nomor 7. Apa yang salah Pak Nurjaman? Yang salahnya banyak. Satu, menetapkan, bingung ya. Kalau menetapkan orang belum keluar. Satu, membuat sesuatu yang belum pasti. Dari yang sudah ada akan dirubah direvisi. Mestinya Pak Anies berpikir, Pak Nurjaman bukan akan, sudah dirubah. oh sudah dirubah. Karena kita Info saya yang belum tahu kita- Mas. makanya Sudah. info yang Aku kita belum tahu. dengar, Info yang tadi sudah yang diterima dari ditandatangani Bang, oleh sudah Pak Anies. ditandatangani. Meskipun info ini baru kita dengar dari Pak Pak Said Said. sendiri. Siapa tahu Di yang webnya- sudah diputuskan juga bisa keluar, direvisi lagi. Apalagi yang baru didengar, kan? Yang mau dengar bisa dirubah lagi. Yang sudah keputusan juga 1395 direvisi lagi, rasanya direvisi lagi. Siapa tahu kita mendengar ngomong di sini. Tapi Pak kalau Anies berpikir menurut Bang lain. Said merevisi itu kan sudah biasa ya, merevisi UMP. Ya. Apa yang DKI salah Jakarta dengan belum kali pernah. ini? DKI Jakarta belum pernah. Sutioso merevisi. Belum pernah ada revisi Sutioso. terkait upah. Belum ada, belum ada. Bapak periksa Belum ada. lagi. Ya. Bapak periksa lagi. Pak Gubernur Sutioso bahkan 2 kali. Dalam 1 tahun merevisi 2 kali. Di masa Dan itu lazim. di masa 13 itu tidak pernah ada revisi tentang upah minimum provinsi DKI Jakarta. Oke. Ada. Di 13 Sutioso ada, sebentar. Bapak nggak Mungkin pelajari begini. lagi. Pak Nurjaman sebentar, saya dudukan dulu. Sebetulnya yang dipersoalkan Pak Nurjaman itu persoalan perubahan itu, revisinya itu atau angkanya dari 0,85 menjadi 5,1? Karena gini, di revisi itu kalau harus salah, apakah ada salah 395? Kalau ada salah, jangankan hanya 5%, 100% saya ganti. Jadi bukan masalah angkanya ini. Udah dong, asumsinya kan begini Pak Asumsinya kan Nurjaman. ini, bener gak? Bener nggak itu revisi? Kalau Gitu. direvisi itu artinya Ada yang salah. kebijakan yang sebelumnya dianggap nggak tepat. Misalnya Iya, karena nggak salah. Ada Karena salah dong. tidak Ada salah. mengikuti keputusan Tidak MK. sesuai dengan aturan dong. Gubernur Makanya. Anies Oke, merubah sebentar. itu karena ada dasar keputusan MK. jadi gini, Bukan, Dan nggak bisa, nggak bisa. secara angka, Sekarang Anies keputusan juga MK apa coba? melihat Tidak bahwa boleh melakukan di keputusan negara-negara lain, misal Vietnam naik Iya. 7,1%, Thailand 3,26%, Anies sebagai gubernur DKI melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi 4 sampai Oke. 5,2% Sebentar. menjadi bahan pertimbangan. Oke. Kalau Vietnam aja berani naik 7,1%. Saya dudukan dulu ya. Poin dari Pak Nurjaman adalah bukan angkanya. Angkanya bukan menjadi masalah, tapi prosesnya. Prosesnya bener gak? Silakan Pak Timbul. Jadi Betul. begini, ketika menetapkan 0,85%, pertanyaannya apakah itu menjadi suatu hasil perundingan? Tidak. 8,5% Dia itu 0,85% karena ada rumus. Dan Betul. Mendagri mengeluarkan instruksi menakar bla bla bla, ya, mengacu pada pasal 26 ayat 5. Nah, kemudian muncullah putusan MK yang mengatakan inkonstitusional bersyarat. Prosesnya tidak benar. Nah, artinya ketika melihat itu Pak Gubernur mengubah, merevisi. Nah, catat bahwa menurut Dewan Pengupahan Daerah di DKI diundang loh Apindo untuk berunding soal revisi ini. Tapi nggak datang. Tapi mereka Apindo Kapan tidak dia datang. Kapan? Ya, waktu Nggak itu pernah ada. Ya, ada diundang. Tidak pernah ada. Ya, itu dia. Makanya Tidak itu saya pernah bilang ada setelah musyawarah dilihat atau sidang untuk UMP. Ya. Kan Nah, ini, Mas, menurut menentukan UMP itu kan harus sidang Dewan Pengupahan. Kapan sidangnya? Kenapa nggak ada begini, Dewan Pengupahan? Kalau Dengar dulu, kalau Pak. kalau Saya sidang juga pengupahan DKI Dewan Jakarta nggak pernah ada. Pengupahan Nggak pernah ada. sebelum diputuskan 0,8% pun nggak ada titik temu kok. Apindo mengusulkan 0,8%. Ya. Ya. Pemerintah menunggu arahan gubernur. Pemerintah Buruh ada 2 angka, yaitu 3,7% dan 7%. Dengan demikian, Pak Anies sudah cukup
memberikan ruang di dalam proses Dewan Pengupahan sebelum kenaikan 0,8% maupun menjelang diputuskan 5,1%, maka ruang proses di Dewan Pengupahan sudah selesai. Oke, jadi masing-masing Disitulah kelompok sudah bisa Gubernur memberikan Anies, aspirasinya disitulah dalam Gubernur ruang itu? Anies menggunakan kewenangannya untuk Bukan. memutuskan 0,8% dan kemudian muncul keputusan MK Oke. menjadi dasar pertimbangan untuk merevisi. Baik. Jadi kalau dibilang tanggal sepihak 15 itu kita ada keliru. sidang Dewan Pengupahan. Antara pemerintah sama Apindo sepakat dan sepaham untuk menetapkan PP 36. Hanya dari teman-teman serikat pekerja, serikat buruh, waktu itu hanya menyampaikan tidak sampai angka 50%, hanya 3,4%. 3,7% dan yang walk out Artinya- kan ada yang walk out. Artinya Pak yang walk out Anies, itu 7%. Artinya Pak Anies memberikan ke revisi tersebut di atas permintaan. Itu hal nggak ada masalah. Tetapi mesti diingat bahwa pemerintah, saya punya bukti. Pemerintah dan Apindo DKI Jakarta serta Kadin sepakat untuk menetapkan upah DKI Jakarta itu sesuai dengan PP 36. Pemerintah ini yang mana maksudnya? Dewan Pengupahan dan pemerintah. Pemerintah pusat, pemerintah unsur DKI Jakarta? buruh, Unsur pemerintah unsur dan buruh DKI walk Jakarta. out, DKI unsur Jakarta. buruh walk out yang mengusulkan Tidak walk out. 7%. Jadi tidak walk out. Ada itu buktinya. Jadi begini. KSPI walk out itu kan anggota. Nah, Nur Jaman jadi gini. Terserah Mas. Terserah, Jadi tapi walk out dia. Ada bukti. Jadi sebenarnya. Pak Itu Nur bukti yang Jaman. Anda bawa apa itu, Pak? Ya, Pak Nur Pak Jaman begini. Ada bukti. Ya, pastinya begini. Pasal 88C Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kewenangan kepada gubernur untuk menetapkan. Iya, jelas. PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan, jangan baca pasal 5-nya saja rumus. Pasal 26 ayat 2 mengatakan penyesuaian nilai upah minimum atas range batas atas dan batas bawah. Baik. Batas range-nya, batas atas itu kan 5,56 juta. Oke. Bawahnya 2,7. Jadi Nggak ada yang ketika salah. Pak Anies menetapkan 5,1%, 4,6 itu Mestinya, masih di bawah kalau mau buat range salah, bawah. Nah, artinya saya tidak ada yang salah dengan undang. Tahu gak tadi? Baik, Kalau berbuat salah sebentar. kembali yang lama dong. Kan masih sekarang. Enggak, justru Dari gini, awal mestinya. kewenangan itu- supaya masalahnya tidak terjadi hari ini. Enggak, di gini. awal mestinya Gini, kewenangan berubahnya. itu ada di Gitu tangan loh. gubernur. Baik. Ya, gubernur lah yang menetapkan. Kalau berbicara kewenangan misalnya di Pak awal Pak Timbul, di awal mestinya Pak Enggak, Anies di tadi awal. sudah Jangan dibilang di akhir. bahwa Sutioso pun pernah merevisi pernah Pak. Oke, baik. Jadi ini hal biasa Baik, gitu. kita akan menggali lebih jauh persoalan apakah ini ada kewenangan atau tidak yang dimiliki oleh Gubernur DKI Jakarta untuk merevisi UMP dan apakah menyalahi aturan atau tidak. Masih jauh pembahasan kita akan lanjutkan usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Kontroversi.